di mana sih Bengkulu tuh orang pada nggak tahu. Pasti orang tahu itu Sumsel, Lampung gitu kan. Padahal Bengkulu Utara itu tempatnya pengasingannya Pak Bung Karno 4 tahun waktu itu bertemu dengan Fatmawati. Dari sumber daya ekosistem yang kita miliki cukup melimpah. Seperti apa tuh, Mas? Misal dari perkebunan 90% dari Bengkulu Utara. Penyumbang PAD terbesar dari Provinsi Bengkulu ini dari Bengkulu Utara. Oh, penyumbang PAD terbesar Provinsi Bengkulu dari Utara. Dengan perkebunan? Perkebunan, mineral. Sekarang semrawut? Semrawut. Untung di Jakarta ada pasukan orange. Udah jalan sempit, ditambah lagi tumbuh-tumbuhan itu nggak bisa lewat kita. Nah, itu kan dulu abang menjabat jadi wakil bupati. Lo tuh. Ketemu lagi kita. Tas dulu. Kita kedatangan tamu dari Bengkulu. Wis. Sama-sama Sumatera dulu. Kita ketemu dulu dari Sumatera juga tamu kita. Yang tim gorong-gorong. Tim gorong-gorong. Waktu itu Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sekarang Bengkulu Utara. Wis. Namanya turun ke bawah. Bang Asa. Ini Asa. Iya. Itu nama pendeknya, singkatan dikenalnya lah. Dikenalnya ya. Ya, nama lengkapnya adalah Ari Septia Adinata. Yes, Bang. Thank you ya, udah Siap, makasih. Ke belak-belakan. Siap. Cerita dong sedikit aja asal mulanya Bang Asa ini siapa sih, gitu loh. Asal mulanya gimana sih turun ke politik, gitu loh. Iya. Asal mulanya saya dari keluarga tidak berpendidikan. Orang tua saya juga bukan sarjana perguruan tinggi. Saya lahir dari keluarga petani. Nah, waktu itu di tahun 2015 saya baru selesai menyelesaikan perguruan tinggi di Surabaya. Nah, alhamdulillah saya ditawari terjun politik. Oke. Gitu. Padahal waktu kuliah dulu nggak aktif di organisasi mahasiswa, nggak juga? Enggak. Kuliah di mana dulu? Di STI Yayapan, Surabaya. Iya. Wah, bonek dulu ya? Bonek. Nah, yang menawari siapa, Mas? Nah, waktu itu mungkin 2015 waktu itu tidak ada tokoh politik yang menggantikan melanjutkan kepemimpinan suku Rejang waktu itu. Oke. Saya keterwakilan dari suku Rejang karena Bengkulu Utara ini adalah mayoritas Rejang dan Jawa. Rejang itu Melayu. Melayu. Ya. Jawa itu transmigrasi waktu itu. Ya. Jadi bupati kepala daerahnya biasanya bupatinya Rejang, wakilnya Jawa. Gantian gitu. Nah, waktu itu tidak ada keterwakilan suku Rejang untuk maju wakil bupati tahun 2015. Saya dikumpulin seluruh tokoh politik untuk maju ikut kontestasi. Waktu itu disuruh maju sebagai kepala daerah. Awal mulanya gitu. Tapi saya berkaca, nggak mungkin saya bilang. Saya belum paham terjun politik. Waktu itu umur berapa? 25. 25 masih muda ya? Iya, 25 tahun. Bang. Tapi alhamdulillah berkat dari dorongan masyarakat, tokoh politik yang ada di Bengkulu Utara, ketemulah bupati saat ini ngajak untuk duet. Akhirnya saya mengiyakan untuk ikut kontestasi politik itu. Jadi pertama kali terjun politik langsung ikut ikut pemilihan dan langsung jadi calon wakil bupati. Wakil bupati. Biasanya kan orang lewat DPR dulu, legislatif, baru eksekutif gitu. Saya waktu itu langsung ditawarin langsung eksekutif. Dan pada waktu itu tuh umur 25 tahun non-partai? Non-partai. Oh, non-partai. Non-partai. Oke. Itu menarik ya? Menarik. Jadi kenapa mau? Nih pertanyaan kenapa mau kan? Mau. Karena saya waktu itu mungkin anak muda Gen Z ya. Masih masa transisi. Tapi background-nya pengusaha dong? Pengusaha. Pasti kan? Ya, basic saya waktunya itu memang pengusaha swasta. Dan saya melihat peluang itu ada, kesempatan itu ada. Alhamdulillah saya ambil tawaran itu menjadi wakil dulu waktu itu. Alhamdulillah pertempuran waktu itu 3 pasang. Alhamdulillah menang kita di angka 52%. 52%. Ya, mayoritas suara saya di milenial waktu itu, anak-anak muda. Anak muda, karena satu-satunya mewakili anak muda lah suaranya. Betul. Yang ngajak Mas itu siapa?
Haji Mian itu? Iya, pertamanya Haji Mian. Dia dari wakil bupati, naik bupati, ngajak saya. Oh gitu ya. Itu. Oh incumbent ya beliau Incumbent ya? waktu itu. Bupatinya dulu Rejang. Rejang. Jadi gantian Jawa, saya mewakili ganti Rejang. Oke. Terpilih waktu itu? Terpilih. Tahun 2016. 16. Nah kemudian di periode kedua, maju lagi kan? Maju lagi. Waktu itu masih dengan bupati yang sama. Jadi calon bupati. Betul. Nah, Tunggu waktu dulu. itu, Nah di periode yang tadi lo tanyain itu, Iya. beliau ini non partai apa udah berpartai pada yang kedua? Yang kedua udah berpartai. Nah, yang pertama akhirnya masuk partai akhirnya. Masuk partai. Iya. Di partai dulu PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Oke. Tapi di periode kedua pindah partai kan? Belum. Periode pertama saya pindah Periode partai. pertama disuruh pindah partai. Periode kedua pindah lagi. Oke. Nah, ini menarik nih. Iya. Terus tapi ada yang lebih menarik sebenarnya karena ketika di periode kedua setelah kepilih itu lawan kota kosong kan. Betul. Tahun ini juga lawan kota kosong lagi loh. Betul. Ada yang bilang, hobi kok lawan kota kosong. Gitu tuh. Iya. Gimana ada komentar gitu? Jawabannya apa tuh? Ya pasti ada. Lawan politik, tapi saya lihat itu individu. Oke. Komunitas kelompok itu belum ada muncul saat ini. Tapi yang 2020 itu ada komunitas kelompok yang menggerakkan kolom kosong. Karena ada partai politik yang tidak mengusung kita non parlemen, yang tidak bergabung. Dari partai politik ada yang mengusungkan, mendukung kota kosong. Kosong. Makanya timbul kota kosong waktu itu suaranya di angka 27%. Kota kosongnya. Yang menang kota kosong. Nah, pola itu saya rubah. Terus? Saya rubah, saya rangkul semua non-parlemen partai politik dan partai yang ada di parlemen. Semuanya kita bergabung untuk menangkan pilkada tahun 2024 ini. Ya. Tapi unik ya, kenapa bisa ada kota kosong nih sebenarnya? Apakah jangan-jangan Bang Hasan memang terlalu kuat? Jadi atau malah nggak ada demokrasi di sana? Kayak misalnya kan gini Bang Asa, kayak misalnya yang pilkada Jakarta kan. Iya. Ada grup Kim Plus dan yang lainnya di luar. Nah, kalau yang di Bengkulu Utara, apa karena parpolnya itu berpikiran, ini Bang Asa karena terlalu kuat nih, di survei aja 89%. Iya. Daripada gua ngelawan sia-sia, mendingan gua gabung aja deh semua begitu. Atau gimana tuh? Sebenarnya bukan berjalan yang baik. Buktinya kita bisa tahun 2020 di angka 75%. Artinya antusias masyarakat, partisipasi cukup bagus untuk memilih kita. Nah, tahun kedua ini, alhamdulillah survei kita di atas 42% waktu itu. Nah, semua partai politik ada kadernya masing-masing. Ada proses penjaringan, pendaftaran, akhirnya disurvei. Nah, cuman saat itu saya terus berusaha untuk meyakinkan masyarakat, ya turun terus ke lapangan. Alhamdulillah survei kita tetap bertahan. Nah, akhirnya semua partai politik menyatakan dukungannya kepada kita ada berdasarkan hasil survei itu posisinya. Jadi gitu ya. Dari hasilnya namanya juga politik, Ji. Negosiasi terus begitu ya. Jadi meluluhkan hati para parpol mungkin ya. Betul. Salah satunya adalah komunikasi politik dan survei, Ji. Survei membuktikan. Tapi atau mungkin juga karena selama kepemimpinan waktu Bang Asa jadi wakil bupati, 2 periode kan wakil bupati, memang tingkat kepuasan masyarakatnya puas. Tinggi. Iya, di survei tingkat kepuasan wakil bupati waktu itu 78%. Di tahun survei 2024 Januari. Itu. Alhamdulillah tingkat kepuasan kita di 74%. Oke, sekarang kita move on dari yang kota-kota kosong itu. Sekarang ngomongin saya mau Bengkulu. nanya nih. Iya, Bengkulu Utara nih kita ini ngomongin. Bengkulu Utara nih. Sebetulnya tantangan dari si Bengkulu Utara itu apa sih? Untuk memajukan Bengkulu Utara gimana tuh? Ya. Kalau Bang Asa ini terpilih gimana? Ya, pertama saya terima kasih kepada Belak-Belakan TV 2045 yang telah mengundang 2045 saya. 2045 mengundang saya pada kesempatan ini. Tantangan Bengkulu Utara ini kalau dilihat di mana sih Bengkulu itu orang pada nggak tahu. Pasti orang tahu itu Sumsel. Lampung gitu kan. Padahal Bengkulu Utara itu tempatnya pengasingannya
Pak Bung Karno 4 tahun waktu itu bertemu dengan Fatmawati. Artinya Bengkulu ini menjadi wilayah yang sangat strategis. Nah, terkhusus Bengkulu Utara, bagaimana tantangan ke depan bisa untuk memajukan, ya ini menjadi PR saya berdasarkan pengalaman yang saya miliki selama menjabat wakil bupati. Maka tagline saya, visi saya itu adalah Mahaba, maju, hebat, bahagia. Oh, maju, hebat, bahagia. Ya. Jadi kita harus menuju daerah maju 5-10 tahun yang akan datang. Indikatornya apa? Yaitu pendapatan per kapitanya meningkat, beban masyarakatnya kita kurangi, program sosial kita tepat sasaran, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan infrastrukturnya kita ciptakan, wujudkan infrastruktur yang strategis, sehingga terisolirnya Bengkulu Utara ini bisa terbuka. Harapan kita bisa dikelola dengan baik, sumber daya alam menjadi sumber PAD. Itu kategori daerah maju. Nah, untuk itu harapan dan tantangannya ya kita harus berani lompat untuk menciptakan daerah maju sehingga Bengkulu Utara terhindar dari terisolirnya Provinsi Bengkulu. Karena Bengkulu Utara ini dari sumber daya ekosistem yang kita miliki cukup melimpah. Seperti apa tuh, Mas? Misal dari perkebunan 90% dari Bengkulu Utara. Penyumbang PAD terbesar dari Provinsi Bengkulu ini dari Bengkulu Utara. Oh, penyumbang PAD terbesar Provinsi Bengkulu dari Utara. Dengan perkebunan. Perkebunan, mineral, ya. Perkebunan itu sawit di sana. Sawit, karet dan segala macamnya. Itu yang kita harapkan ke depan, bagaimana bisa mengelola pendapatan PAD, mengelola sumber daya alam yang kita miliki, ini menjadi sumber PAD kita ke depan. Kalau PAD kita meningkat, otomatis APBD kita juga meningkat. Nah itu kendalanya apa? Kemudian kenapa dalam Bang Asa sudah 2 periode kan di sana. Kemudian cara meningkatkan, kan luas wilayah juga segitu-gitu aja ya. Nggak akan bisa lebih luas lagi gitu. Betul. Nah itu rencananya akan gimana nih program kalau misalnya nanti Bang Asa akan terpilih dan memimpin Bengkulu Utara? Program ke depan, pertama masalahnya di aksesibilitas. Akses? Iya, aksesibilitas. Infrastruktur? Infrastruktur. Makanya di visi misi saya itu ada pertama, mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif. Saya rasa di mana daerah semuanya sama. Bangun itu konsepnya bagaimana pondasi pemerintah sebelumnya. Nah, Bengkulu Utara ini unik dan sumber daya alamnya melimpah. Monas itu 20%-nya dari Bengkulu Utara. Benteng Marlborough itu Inggris itu dibangun Bengkulu Utara. Logikanya nggak akan mungkin Inggris membangun benteng Marlborough sebesar itu di tempat Bengkulu Utara. Artinya ada peninggalan sesuatu sumber daya alam. Nah, dari sisi ekosistem, sumber daya alam yang kita miliki melimpah. Perkebunan, sawit, batu bara, dan sekitarnya. Permasalahan diakses. Karena aksesnya jarak tempuh dari Pelabuhan Peloba itu 180 kilo. Coba bayangkan kita wujudkan, bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, harapannya ada pelabuhan khusus atau umum di Bengkulu Utara, ini memotong pangkas mobilisasi jarak. Harapannya dengan jaraknya sekitar 80 kilo, ya otomatis harga sawit kita, CPO kita meningkat. Sekarang jaraknya berapa? Sekarang jaraknya ke Bengkulu itu 180 kilo. 180. Dan itu jalanan pun juga jalan nasional. Jalan nasional. Sudah bagus ya? Sudah bagus. Tapi jauh juga. Makanya saya bilang tadi, kita wujudkan infrastruktur strategisnya. Apa infrastruktur strategis itu? Yaitu tadi salah satunya pelabuhan. Ada beberapa pabrik CPO yang lain. Saya yakin dengan ini dibuka, ke depan peluang investasinya juga akan mengalir dengan sendirinya. Ibaratnya begini logikanya. Kita habis makan ini, habis ngopi. Pembuangannya di mana? Pasti di WC. WC jauh apa dekat? Pasti di dekat. Begitu juga peluang investasi. Pasti dilihat jarak tempuh, mobilisasinya, aksesnya berapa. Nah, itu dulu kita buka. Terisolirnya Bengkulu Utara. Baru nanti program-program yang sudah berjalan ini kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Nah, Bang Asa ini kan mimpin di Bengkulu Utara kan dari 2016 ya kalau nggak salah. Iya kan? Iya. Nah, infrastruktur apa sih yang sudah dibuat dari 2016 sampai sekarang itu, gitu loh? Salah satunya apa? Dari sisi infrastruktur jalan, kita sudah membangun jalan 30 kilo.
Nah, infrastruktur jalan aja yang rusak parah itu 160 kilo. Sedangkan APBD kita hanya mampu 40 kilo per tahun. Ya. Artinya 2 periode pun jadi wakil bupati nggak bakal cukup. selesai. Nah, artinya kita harus mencari sumber dana bersinergi dengan pemerintah pusat, di samping kita menciptakan PAD, membuka terisolirnya Bengkulu Utara, insya Allah kita bisa ciptakan menyelesaikan masalah infrastruktur. Dengan mendekatkan tadi jarak itu juga Jarak ya? itu juga. Iya, itu tadi akses infrastruktur ya. Iya. Karena itu ternyata memang masih menjadi kendala hampir banyak di daerah di seluruh Indonesia ya. Iya, betul. Tapi ada yang gue mau tanyain, mengenai petani nih. Ya. Ada program khusus nggak sih buat mereka semua itu tuh? Kita ada program petani milenial digital. Karena pasti yang namanya irigasi itu harus optimal. Jaringan airnya juga harus terjaga dengan baik, jangan sampai kering. Karena kita ada musim kemarau dan musim hujan. Nah, bagaimana kondisi ketika nanti musim kemarau? Nah, itu harus kita pastikan optimalkan jaringan drainase, irigasinya juga harus bagus dengan baik. Nah, saya ada misi petani digital. Sekarang kita libatkan anak-anak muda ikut mencintai petani dengan kreatifnya kita ciptakan teknologi pakai drone misalkan kan bisa itu. Kan ada program kementerian juga. Nanti kita genjot itu. Itu nyiramnya gitu ya, Mas? Iya, nyiram pupuk, pakai drone itu kan. penjam air, itu salah satu cara untuk mengatasi kekeringan air utara. Ya. Tapi ngomongin tadi anak-anak muda dan petani, nah ini kayaknya masalah pengangguran dan tenaga untuk pekerja, ini kayaknya jadi salah satu masalah di Bengkulu Utara juga ya, lapangan pekerjaan terutama. Betul. Itu salah satu tantangan bukan sih, Mas? Iya. Tantangan, karena APBD kita, fiskal kita stagnan. Oke. Ya kan? PAD stagnan. Ya. Beban daerah pemerintah pasti meningkat setiap tahun. Nah ini berarti harus salah satunya mengandalkan investor dari luar itu salah satu solusi. Makanya saya bilang tadi, terisolirnya kita buka, Iya. infrastruktur strategisnya jangka panjangnya kita wujudkan, berkolaborasi dengan pihak ketiga investor atau kita sinergi dengan pemerintah pusat, bahwa sumber daya alam ini ya ini Bengkulu Utara harus menyumbang PAD. Ya. Salah satunya itu harus ada pelabuhan khusus di Bengkulu Utara dengan harapan terbukanya peluang investasi. Nah, selain itu saya juga ada program namanya ketenaga kerjaan. Tujuannya apa ini? Menggali potensi wilayah masing-masing. Kita membangun berbasis kawasan. Nah, kawasan-kawasan ini ada potensi alam ekosistem masing-masing, sumber daya masing-masing. Nah, kita membuat wadah, gerakan dari pemerintah pusat mensosialisasi. Mungkin anak-anak muda begini, dia mau berbisnis tapi belum tahu mau melakukan bisnis apa, kan gitu. Atau permodalan juga itu. Bisa jadi permodalan. Iya. Nah, kalau itu udah jalan, dinas koperasi misalnya. Cuman bagaimana itu nanti masuk di Kreabumi. Program saya di Kreabumi. Nah, bagaimana masalah pengentasan masalah pengangguran? Kita masuk di program ketenaga kerjaan. Nanti di situ kita tawarkan program sosialisasi pembinaan anak-anak muda yang ikut berbisnis. Kita tawarkan, oh ini kalau mau bisnis. Nah, nanti baru masuk di Kreabumi. Kreabumi ini salah satu potensi alam yang dimiliki, misalnya industri kreatif menengah. Nah, itu sudah berjalan. Nanti kita penguatan pendampingan sampai dia bisa naik kelas. Misal masalahnya permodalan, gitu. Kita biayai posisinya. Intinya kita buat wadah, ruang untuk mereka untuk berdiskusi terkait masalah pengangguran yang ada di daerah masing-masing. Nah, ngomongin pengangguran, lapangan pekerjaan, pasti ngomongin juga pendidikan lah. Nah, ini kan kunci dari untuk... Itu wajib ya. Ya itu kan pasti pendidikan ya kuncinya ya. Itu kira-kira ada program apa yang ditawarkan oleh Bang Asa untuk program pendidikan di Bengkulu Utara? Kalau program pendidikan saya rasa di mana-mana sama ya. Semua daerah sama. Sekarang saya dengan pemerintah sekarang membantu mengurangi beban masyarakat mulai dari PAUD, SD, SMP, kita biayai baju-baju sekolahnya itu gratis. Nah,
Cuman saat ini saya tingkatkan sampai ke kuliah. Untuk kuliah berarti untuk biaya kuliahnya? Beasiswanya, tapi beasiswa. yang berprestasi. Oh, oke. Yang berprestasi, dia tidak mampu, dia cerdas, dia pintar, tapi orang yang tidak mampu, apa salahnya kita tawarkan program itu. Nah, balik nanti dia 5-sampai tahun ke Bengkulu Utara. Harapannya gitu Harapannya gitu. Seperti Bang Asa dulu kuliah di Surabaya, pulang itu harapannya kan ada gitu. banyak juga yang nggak balik-balik ketemu jodoh di Maksudnya jodoh pekerjaan. Tapi kalau di Bengkulu Utara udah ada universitas gitu juga? Ada, namanya Universitas 1 Samban. Itu negeri juga? Swasta. Oh swasta. Swasta. Itu akreditasnya C. Iya. Mas, itu Bengkulu Utara itu berpenduduk berapa sih, Mas? Kalau Saat ini penduduk Bengkulu Utara 300.000. Oh, 300.000. Dengan luas wilayah? 4.400 km persegi. Oh. Seru banyak juga ya. Dan Iya. itu mayoritas kebanyakan memang untuk kebun sawit. Iya. Ada juga tadi batu bara. Mayoritas 90% perkebunan. 90% perkebunan. Perkebunan. Dan ada hutan lindung. Ada juga hutan masih ya. lindung. Tapi untuk tambang ada batu bara juga. Ada batu bara. Nah, ini ngomongin batu bara, kan saya baca-baca nih ya, di Bengkulu Utara beberapa terjadi, ya namanya kasus tambang itu selalu ada ya. Iya. Pengusaha nakal, AMDAL biasanya gitu ya. AMDAL kemarin Iya. yang rame di Bengkulu Utara, AMDAL, yang kemudian mengakibatkan kerusakan lahan sawah, Iya. sampai ada warga juga sumber mata airnya yang hilang, banyak Iya. penyakit juga gitu. Betul. Nah, ini untuk kedepannya karena gimana pun juga, tambang ini bisa menjadi hal positif juga Betul. kalau dikelola dengan baik. dengan Baik. baik. Nah, Syaratnya ini- itu. Makanya bro, ini masuk di program saya di misi pertama. Nah, misi pertama itu mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif. Nah, inklusif ini kan artinya kita harus menjaga ekosistem yang kita miliki. Memang kita harus mengejut investasi Ya. dengan catatan menjaga lingkungan hidup yang kita miliki. Ya. Nah, makanya proses AMDAL izin rekomendasi ini kan bupati itu hanya mengeluarkan rekomendasi dan tata ruang. Izinnya tetap pemerintah pusat. Nah, itu Nah, ya. cuman balik lagi dari bawah. Ya. Selagi transparan kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat, oh misalkan ini ada mau investasi ini di daerah ini, kita kumpulkan tokoh, kades, balai adat, ya pemuda, milenial dan segala macam. Kita duduk bersama. Kira-kira cocok nggak kita tawarkan investasi di sini? Nah, kalau kira-kira investasi ini merusak lingkungan, saya rasa mereka juga nggak mau. Iya. Nah, kita transparansi, kita buka tata ruangnya dari bawah dulu, baru kita keluarkan rekomendasi. Iya. Banyak nggak sih, Mas, di lapangan itu yang Spanyol, tambang-tambang itu? Ya, kita tidak Separuh lanjut. Nah, Ya gimana, pasti Mas? ada. Cuma alhamdulillah dengan adanya kita mengawasi secara bersama-sama, habis dia gali, wajib untuk penghijauan lagi. Iya, seharusnya emang begitu kan Ya, aturannya. kan? aturannya harus begitu posisinya. Oke, sekarang kan udah tambang nih. Hmm. Sekarang gue mau nanya, Mas. Ini sekarang mengenai sinkronisasi program makan bergizi dari pusat tuh. Itu menurut tanggapannya Bang Asa gimana tuh? Terus nanti implementasinya ke Bengkulu Utara itu seperti apa ya? Iya, kita sangat menyambut baik program ini. Ini program pemerintah kan. Ya tentu kami sebagai pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, yang tidak kalah pentingnya bagaimana pemerintah daerah bisa memastikan bahwa ini betul-betul makanan yang bergizi. Dari sisi menunya, dari sisi harga bahan pokoknya, dan tidak kalah pentingnya kita berharap bahan pokoknya dari desa itu, sehingga memanfaatkan UMKM yang ada di desa itu, yang sekitaran sekolah itu. Nah, peran pemerintah ya mengawasi bagaimana implementasinya bisa berjalan dengan baik, memastikan kadar gizinya juga terbaik. Saya rasa dengan kita mengawasi, membackup, saya rasa nggak jadi masalah untuk itu implementasi. Menurut Bang Asa, itu salah satu tantangan nggak sih? Karena kan dari program dari atas, tapi implementasi misalnya di Bengkulu Utaranya itu kan rawan juga kan? Iya. Salah satunya misalnya,
kayak waktu di PON itu iya kan yang harusnya dapat atlet itu dapat daging ternyata cuma tempe. Iya, betul. Dapat daging Boleh. dikit. Sakit. Ya pasti. Nah, iya Tingkat kan? korupsinya pasti ada. Nah, di Ya, situ. itu pengawasannya pengawasannya di pemerintah daerah yang Hmm. mengawasi itu, makanya siapa pelakunya nanti bagian memasak, kita belum tahu. Apakah dari TNI, apakah dari Polri, apakah dari pemerintah daerah langsung. Ya, ini memang belum Nah, jelas. belum jelas. Nah, kalau memang itu dari lembaga lain, ya pemerintah daerah hanya mengawasi. Tadi saya bilang tadi, dari gizinya, suplainya dari mana, bahan pokoknya dari mana. Kalau bisa kita perdayakan industri kreatif yang ada di desa-desa untuk bahan pokoknya. Nah, justru itu karena kan Bang Asa ini kan calon bupati kan di situ. Iya. Ya? Nah, pasti kan ada harapan dong agar suaranya Bang Asa dengeran nih sama pusat nih. Oh, kalau di Bengkulu Utara ini idealnya itu seperti ini loh pembagiannya. Iya kan? Jadi supaya nanti nggak melenceng ke sini, sini. Ada harapan supaya terdengar pemerintah pusat. Ya, misalnya UKM-nya seperti apa, sistem pembayarannya seperti apa, reimburse dulu kayak atau apa, gimana? Menurut Bang Asa gimana? Harapannya ya implementasinya bisa tepat sasaran. Kami sebagai pemerintah daerah akan terus berupaya memaksimalkan program ini bisa berjalan dengan baik. Seperti saya bilang tadi, pemerintah harus melibatkan pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan. Siapa leading sektor yang nanti memasak? Ditunjuk pemerintah pusat. Harapannya itu dari kita. Ya, jadi penunjukan. Iya, penunjukannya. Nah, anggarannya dari mana kita belum tahu. Apakah dari APBD, apa dari DAK kita belum tahu. Nah, ngomongin makanan apakah bergizi, dari ya. Dinas Pendidikan kita nggak tahu. Ya, ini ngomongin juga kesehatan kan. Gizi kan kesehatan nih. Iya, betul. Karena ngomongin tentang fasilitas kesehatan itu kayaknya juga di Indonesia banyak yang belum merata juga. Nah, kalau di Bang Asa sendiri ada program untuk peningkatan kualitas kesehatan ini untuk masyarakat? Ada. Kesehatan pendidikan tidak bisa dilepas. Dua-duanya harus sejalan, seiring berjalan. Pendidikan juga tidak lepas dari kesehatan tidak bisa lepas dari pendidikan. Nah, program ini adalah beban masyarakat. Sekarang ada program namanya BPJS gratis. BPJS gratis? Ada WAC, ada BPJS gratis. Gratis iuran itu ya? Ya, dari program dari pusat juga. Nah, tapi nyatanya banyak belum mendapat BPJS. Oh, di lapangan itu? Di lapangan ada. Oke. Nah, artinya kurangnya sosialisasi. Ya. Kurangnya pemahaman dari warga kita yang mendapatkan itu. Bahkan ada BPJS-nya yang belum aktif, mati. Nah, artinya fungsi kontrol dari Puskesmas, Protape sekarang udah 2 kali 24 jam kita ciptakan di Bengkulu Utara. Cuman tidak keliling. Nah, makanya saya tambahkan dengan program keliling gratis. Oh, ini fasilitas kesehatan kayak... Nah, tujuannya itu tadi mencegah tangkal dini penyakit, mencari warga, nanti ketika dia berkeliling pasti warga bertanya, BPJS saya mati, ini benar-benar tidak mampu. Tujuannya itu, supaya berkeliling mencari informasi yang ini ada. Ini sebetulnya masalahnya data atau bukan sih ini, Bang? Karena kan pasti kan ada warga miskin tadi yang Abang bilang itu nggak dapat. Betul. BPJS kan, berarti ini sebetulnya masalah data juga dong. Data dan informasi. Saya rasa semua daerah pasti ada ya, kurangnya sosialisasi. Ya, kalau fasilitas kesehatan di Bengkulu Utara gitu, itu gimana? Apakah selama saya menjabat kita sudah satu rumah sakit kita. Sekarang ada 2 rumah sakit. 2 rumah sakit? 2 rumah sakit. Sama Puskesmas rawat inap. Sudah kita alokasikan. Gitu ya? Iya. 1 kali 24 jam. Bang, mau nanya Bang. Ada data masalah warga miskin di Bengkulu Utara. Itu berapa persen sih Bang? Nah, tugas Wakil Bupati ini kan mengatas masalah kemiskinan juga, Pak. Iya, itu dia yang saya tanyain. Alhamdulillah selama 2 periode saya penjabat Wakil Bupati, itu angka kemiskinannya satu-satu di Provinsi Bengkulu yang turun hanya Bengkulu Utara selama masa COVID. Dari 16,72% sekarang 11,68%. Turun. Nah, pertama kita buat sistem pendataan. Dikoordinir semua
OPD dan leading sektornya kepala Bapeda. Kita buat dulu sistem manajemen data. Nanti semua EPD yang menanggung jawab saling berkolaborasi. Misal dinas sosial, programnya apa? Ya, bantuan PLT, bantuan PKH, kan gitu. Itu program pemerintah kan. Nah, misal dinas PU, infrastruktur. Kita lihat desa-desa mana yang memang minimnya pertumbuhan ekonominya lambat. Nah, kita genjot nih infrastrukturnya di sana. Jadi saling mengisi semua OPD. Itu kita keroyok sama-sama di satuan perangkat, alhamdulillah angka kemiskinan kita menurun. Nah, pertama masalah data, karena masalah kemiskinan itu yang pertama bagaimana mengurangi bebannya, meningkatkan pendapatan. Makanya saya masuk di Kriya Bumi dan ketenaga kerjaan. Ini salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran, timbulnya nanti kemiskinan nanti. Kalau tidak kita atasi, karena beban masyarakat setiap tahun meningkat terus. Itu otomatis kan, udah nganggur ya mau nggak mau drop miskin. Drop miskin, beban lagi pemerintah. Benar. Kan gitu. Program pemerintah tetap kita jalan, cuman inovasi bagaimana setiap tahun beban masyarakat ini kita kurangi, kita ciptakan lapangan kerja, beri mereka ruang untuk berinovasi, mewujudkan sumber daya alam yang mereka miliki, industri kreatifnya kita dorong, kita backup, sampai dia bisa naik kelas. Ya, nah ngomong-ngomong industri kreatif, banyak kan juga anak muda ini ya. Kan gimana pun juga Indonesia punya bonus demografi, anak mudanya akan banyak nih. Betul. Usia produktif. Betul. Tapi berkualitas atau enggak kita belum tahu ya. Itu kan jebakan. Malah jadi dua kan, dia menjadi keuntungan atau beban. Nah, akhirnya itu jadi masalah kan. Nah, makanya ruang itu kita ciptakan, bro. Nah, ini apa program Bang Asa untuk anak muda dan untuk industri kreatif? Ya itu tadi, Kriya Bumi. Itu tujuan Kriya Bumi ini bagaimana industri kreatif ini bisa bertahan dan bisa naik kelas. Itu Kriya Bumi. Ketenaga kerjaan. Konkretnya apa nih? Iya. Konkretnya. Kalau di mungkin di anak-anak muda Bengkulu Utara udah tahu, tapi anak-anak muda Jakarta nih. Ya, pengen tahu apa sih? Pengen tahu apa? Iya, Bengkulu Utara tuh anak mudanya ngapain nih? Gitu loh. Karena kita membangun berbasis kawasan, ada potensi dan kreativitasnya masing-masing. Misal di Kota Agak Mamor, anak mudanya berarti kreatif di bidang udara. Apa itu? Misal kayak konten kreator. Apa? Oh, konten kreator. Kayak YouTuber. Kayak kita. Ya, kayak buat film Digital, pendek, gitu ya. digitalisasi. Banyak juga di situ. Banyak posisinya. Tapi mereka belum ada wadah. Nah, kenapa nggak kita ciptakan? Tujuannya untuk mempromosikan daerah. Ya. Oh iya, salah satunya itu. Salah satunya. Nah, makanya nanti digait dengan Dinas Pariwisata. Nah, maka dari sekarang saya rangkul semua tim udara saya itu anak-anak milenial yang potensi, yang kreatif untuk mempromosikan daerah. Ya. Itu Salah satunya untuk anak mudanya ya. Iya. Karena kan ya jujur aja kami nggak pernah tahu Bengkulu Utara ada apa di sana. Iya kan? Bengkulu Utara, oh mungkin pantai gitu kan. Iya. Makanya sebelum wawancara ini kita browsing-browsing. Oke. Maka semua komunitasnya kita rangkul, komunitas pariwisata, komunitas musik, seni budaya, olahragawan, itu semua kita rangkul. Iya, karena kalau di bidang olahraga saya ada program itu satu sarana olahraga per desa. Kalau 215 desa itu kan tidak mungkin. Anggaran kita terbatas. Nah, solusinya gimana? Kita lihat daerah, kecamatan atau wilayah potensi atletnya banyak. Dengan kesepakatan para kepala desa atau ke masyarakat, di mana desanya kita bangun. Gitu kita utamakan. Dan bangunnya itu misalnya di desa ini ngetopnya nih bulu tangkis, akhirnya lapangan bulu tangkis. Sarana ya. Oh, sesuai ya. Sesuai minat dan ini ya. Karena Bengkulu itu kalau nggak salah banyak atlet angkat berat juga ya. Banyak. Iya kan, angkat berat itu dari Bengkulu, Lampung itu banyak loh. Itu salah satu atlet nasional. Oh di situ. Iya, Bengkulu itu atlet angkat berat terutama. Betul. Tahu banget kan? Iya. Lu udah ngerjain PR aja. Mas, ini nih sekarang mengenai anggaran. Kan kadang kan kalau jadi pejabat itu kan sensitif masalah anggaran. Gimana tips and triknya mengenai anggaran yang harus seefektif mungkin di Bengkulu Utara nanti kalau Mas menjabat? Pertama, kita jangan jual jabatan. Oh itu ya? Dari kepalanya dulu. Saya udah komitmen dengan calon wakil bupati saya, tidak ada namanya jual jabatan.
ketika kita tidak jual jabatan, otomatis kita tidak segan untuk menggantikan satuan kerja yang tidak berkompeten. Ya. Itu pertama. Yang kedua, dalam mengelola anggaran kita harus transparansi anggaran. Dari mulai perencanaan, dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Itu transparan. Baru nanti kita lihat yang mana yang menjadi skala prioritas pembangunan. Saya rasa kalau 3 ini dijalan dengan sungguh-sungguh, insya Allah yang namanya anggaran sensitif masyarakat ini, misal dari PAD, CSR kita harus terbuka. Nanti kita buat platform untuk masyarakat bisa akses dan membuka perjalanan perencanaan pembangunan itu. Itu kuncinya memang begitu ya, terbuka ya, segala sesuatu ya. Jadi biar nggak ada dusta di antara kita. Betul. Pemerintahan yang bersih. Iya. Masa, betul. Bang Asa sebagai, ini kan putra daerah Bengkulu ya. Iya. Sebenarnya tuh harapannya, pengennya Bang Asa itu bikin Bengkulu Utara kayak gimana sih? Kan semua pengen punya harapan, apalagi Bang Asa kan punya visi kan, visi besarnya Bang Asa gitu loh. Ya. Makanya maju, hebat, bahagia. Maju itu bagaimana kita bisa menjadi daerah maju. Indikatornya pendapatan per kapita harus meningkat. Hebat ini karena Bengkulu Utara ini hebat dari sumber daya alam, dari sumber daya manusia. Artinya kita hebat. Tapi bagaimana kita bisa mengelola ini dengan maksimal bisa mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Berarti hebat. Yang kedua, kebahagiaan. Ketika kebutuhannya terpenuhi, bebannya kita kurangi, otomatis masyarakat kita bahagia. Kita bukan lagi mikir bagaimana tahun depan, tapi kita ciptakan kerangka pondasi 5-10 tahun yang akan datang. Karena semakin tahun beban kita warga Bengkulu Utara ini semakin beban. Pemerintah setiap tahun habis kuliah bingung mau kerja kemana. Stagnan investasi kita monoton, fiskal kita stagnan. Akhirnya beban terus pemerintah daerah. Makanya kita harus berinovasi, gebrakan, terisolirnya Bengkulu Utaranya kita buka, infrastruktur strategisnya kita wujudkan, percepatan infrastruktur desa, konektivitas kecamatan dan daerah tetangga, itu kita buka. Sehingga pertumbuhan ekonominya meningkat, pembuangannya, aksesibilitasnya dekat. Maka peluang investasi nanti berjalan mengalir dengan sendirinya. Kalau nggak dibuka itu, hanya mengandalkan APBD, ya seperti ini. Stagnan stagnan terus. Bahkan makin mundur ya? Iya, pemerintah pusat bagaimana bisa meningkatkan PAD, otomatis APBD kita meningkat. Logikanya kalau duit kita banyak, kita mau bangun apa aja bisa. Kan gitu. Karena harapannya menuju maju hebat bahagia ini, itulah tujuan kita Bengkulu Utara di masa-masa yang akan datang. Oke. Bang, ini sebelum closing statement. Siap. Ada pertanyaan satu aja nih. 100 hari. Kalau kepilih nih, program utamanya tuh apa sih? Supaya calon pemilih Bengkulu Utara, gue banget nih. Gitu loh. Apa 100 harinya? Ya, contoh kecil saja. Ya. Jalan desa yang semrawut. Oke. Itu apa? Rumput itu udah masuk ke desa. Mau lewat aja susah. Nah, nanti kita ciptakan satu instansi untuk membidangi itu, membersihkan jalan kiri dan kanan untuk dilewati. Kita turun langsung posisinya. Sekarang semrawut. Untung di Jakarta udah jalan sempit, ditambah lagi tumbuh-tumbuhan itu nggak bisa lewat kita. Nah itu kan dulu abang menjabat jadi wakil bupati. Cuma kan tidak dianggarkan. Ini karena ini jadi bupati bisa dianggarkan. Nah ini sekarang closing statement buat calon pemilih di Bengkulu Utara. Di mana kameranya? Ini. Ini. Ya. Baik, saya hadir di Blak-Blakan TV 2045. Tujuannya adalah menyampaikan agenda 5 tahun ke depan. Kita sekarang ini bukan memilih kepala adat, tapi memilih pemimpin yang membawa misi 5 tahun ke depan. Harapan saya, Bengkulu Utara, warganya bersatu untuk memilih pasangan asa yang membawa visi maju, hebat, bahagia. Dan insya Allah visi ini bisa kita wujudkan secara bersama-sama dengan jaringan politik yang kita miliki,
dan partai politik yang sudah mengusung pasangan asa, jaringan itu insya Allah kita bisa wujudkan dan percepatan pembangunan bisa kita genjot dengan dasar mengurangi beban masyarakat Bengkulu Utara dan timbul 5-10 tahun yang akan datang kita ciptakan kebahagiaan bagi warga Bengkulu Utara di masa-masa yang akan datang. Mantap. Bang, thank you ya. Thank you. Ciao.